Salam sejahtera, salam penuh dengan sukacita. Bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian, terutama kepada hamba-hamba Tuhan, para dosen-dosen teologi, mahasiswa teologi, seluruh pengerja di gereja. Karena topik ini sangat penting yang berkaitan dengan doktrin baptisan air. Sehingga saya sangat berharap para pelayan-pelayan Tuhan, dosen teologi, mahasiswa teologi mendapatkan pemahaman yang benar tentang masalah baptisan air ini. Karena ini sangat menentukan kekristenan kita. Jadi topik yang akan saya kupas saat ini adalah doktrin baptisan air di sesi yang keempat. Sudah 3 sesi saya kupas. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat mempelajari 3 sesi ini, bisa link kembali dalam link YouTube kami. Nah, sebelum kita membahas ini, terlebih dulu kita akan berdoa. Mohon Tuhan Yesus pimpin sertai kita. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, Juru Selamat yang hidup, Guru Agung kami, penuntun dan juga yang memberikan keterangan bagi kami. Hari ini kami kembali belajar sesi yang keempat dari doktrin baptisan. Tuhan Yesus pimpin, buka hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami dengan jelas tentang baptisan air ini. Supaya ketika kami melakukan baptisan atau menerima baptisan tidak menyimpang dari Alkitab. Agar kami mendapatkan khasiat dan manfaat melalui baptisan itu sendiri. Berikanlah kami kerendahan hati seorang murid, bukan seorang dosen. Karena seorang dosen cenderung mengetahui dan menjadi sulit diajar. Tapi berikan hati murid, telinga murid, supaya kami rendah hati belajar step by step, mengerti dengan jelas tentang baptisan ini. Kami siap belajar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Seperti yang saya katakan, tema yang saya kupas adalah baptisan air. Nah, dari tema ini kami sampaikan lewat link YouTube kami, Suara Kebenaran GCC, atau kalau enggak Anda bisa juga masuk ke Bible Teaching Ministry. Satu link YouTube yang khusus memuat pengajaran-pengajaran Alkitab. Karena betapa pentingnya baptisan air, maka saya sudah siapkan ada 10 sesi dari baptisan air. Nah, dari 10 sesi ini saya sudah menyampaikan 3 sesi. Dan sesi yang akan kita ikuti pada saat ini merupakan sesi yang sudah masuk ke teknik baptisan. Bagaimana sebenarnya cara melakukan baptisan air? Sehingga di sesi yang keempat ini menekankan baptisan selam. Panatan, kalau begitu baptisan percik salah dong. Oke, kita kupas. Kita jangan buka dulu, tapi saya akan buktikan yang benar itu yang mana. Cara baptisan. Dibaptis dengan cara diselamkan ke depan. Oke. Dibaptis dengan cara diselam. Seiring dengan munculnya banyak sinode gereja di dunia, muncul pula model-model baptisan yang berbeda-beda. Tidak bisa kita pungkiri bahwa di dunia telah muncul begitu banyak denominasi-denominasi gereja. Dan Anda mau tahu berapa banyak denominasi? Anda tinggal buka link YouTube. Link Google. Nah, di link Google itu begitu Anda tanya berapa banyak denominasi gereja yang ada di seluruh dunia, akan muncul angka 33.000 sampai 45.000 denominasi. Dari yang besar sampai kecil. Kebayang nggak? Kitab suci kita sama. Tuhan yang kita sembah sama. Tapi memunculkan 45.000 denominasi gereja. Dan denominasi itu identik dengan pengajaran-pengajaran. Betapa mengerikan dan betapa hancur leburnya ajaran-ajaran di dalam kekristenan. Dan itu memang disengaja iblis. Iblis melakukan penyesatan. Karena itulah iblis tahu kitab suci kita ini menyelamatkan. Yesus menyelamatkan. Kata iblis akan mengacau balaukan ajaran-ajaran kitab suci sampai Anda hilang ajaran yang benar. Anda masih aja Kristen, pegang Alkitab fisik, tapi ajaran yang Anda ajarkan bukan lagi sesuai dengan Alkitab. Karena jika ajaran kita masih sesuai dengan Alkitab, mungkinkah Tuhan yang satu ini akan memberikan macam-macam baptisan? Ya? Kita lihat dulu bagian dari baptisan. Semua denominasi gereja, sinode gereja sudah saya rangkumkan di sini. Apapun sinode Anda. Cara baptisan meliputi 3, ada baptisan percik, selam, dan bendera.
Kemudian tempat baptisan ada 3, ada sungai, kolam, dan laut. Lalu baptisan di kolam dibagi lagi. Ada yang membaptisnya di kolam renang, ada yang baptis di kolam gereja, ada yang baptisnya di bak berisi air. Sedangkan sebutan dalam baptisan di Alkitab itu ada 2, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada 1 lagi dalam nama Tuhan Yesus. Nah, oleh banyak pendeta akhirnya bingung. Di Matius pasal 28 ayat 19 Tuhan Yesus suruh baptis dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Sedangkan di Kisah Rasul tidak ada satupun baptisan dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Semua baptisan dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, Kisah Rasul pasal 8 ayat 16, Kisah Rasul pasal 10 ayat 48, Kisah Rasul pasal 19 ayat yang kelima dalam nama Tuhan Yesus. Nah, karena bingung akhirnya terjadilah penggabungan 2 konsep ini, muncul konsep yang ketiga dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lalu sikap dalam baptisan. Apakah waktu dibaptis kita selamkan ke depan atau diselamkan ke belakang? Nah, selama ini ada 2 versi. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah, apakah cara-cara baptisan yang dilakukan di gereja masing-masing sudah sesuai Alkitab? Karena semua cara itu sudah saya rangkumkan di sini. Oke, kita ambil contoh. Maaf kata, saya nyebut gereja ya. Gereja Katolik, baptisan yang mereka lakukan adalah baptisan percik. Otomatis kolam, sungai, laut mereka tidak pakai karena bukan Islam. Lalu sebutan dalam baptisan yang dipakai Katolik dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan sikap mereka adalah menundukkan kepala karena disiram kepalanya. Lalu GBI Pantekosta kalangan karismatik, cara baptisannya adalah baptisan selam. Lalu tempatnya boleh di kolam, di gereja bak air. Sebutannya dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Sikapnya adalah telentang ke belakang. Semuanya. GKI percik. Ya, nah inilah. Semua denominasi ada di sini. Pertanyaan saya, apakah semuanya sah saja? Apakah cara yang berbeda-beda itu di mata Tuhan oke-oke saja dan sah-sah saja? Maka Rasul Paulus dalam suratnya memberikan jawaban tentang pertanyaan tersebut. Efesus pasal 4 ayat yang kelima, 1 Tuhan, 1 iman, 1 baptisan. Jawaban Paulus menurut saya sudah sangat jelas dan tegas. Nah, 1 baptisan berarti Allah itu hanya mengakui 1 macam baptisan. Lalu 1 macam baptisan yang diakui oleh Allah itu baptisan yang seperti apa? Caranya yang bagaimana? Nah, ini yang harus kita pelajari dengan seksama supaya pelaksanaan baptisan itu tidak keliru, tapi sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Okay? Kita lihat lebih jauh. Kalau Anda meyakini bahwa Tuhan Yesus itu hanya ada 1, dengan sendirinya dogma baptisan yang Tuhan Yesus ajarkan juga hanya ada 1 macam. Maka tidak heran Paulus katakan 1 Tuhan, 1 iman, 1 baptisan. Nggak ada baptisan versi kedua, versi ketiga. Nah, kalau ada versi-versi yang lain dalam baptisan, berarti itu versi manusia, versi doktrin-doktrin sinode. Setujukah Anda bahwa apapun yang kita lakukan, cara menentukan hasil? Oke, cara menentukan hasil. Bagaimana cara melakukan, maka hasil akan begini. Saya ambil perbandingan contoh. Seekor ayam. Seekor ayam dipotong, lalu dagingnya diolah. Maka akan muncul berbagai macam masakan-masakan. Oke, tergantung cara olah masak bumbunya. Maka muncullah ada yang harga ayamnya 10.000 sepotong, tapi ada harganya 100.000 sepotong. Kenapa bahan mentahnya sama ayam, tapi harganya bisa beda-beda? Karena tergantung olah dan juga di mana dijual. Maka muncullah ada yang McD. Ada yang suka McD? Ada yang Burger King. Ada yang KFC. Ada yang AW. Dan lain-lain. Nah, masing-masing itu punya pangsa pasarnya. Dari berbagai macam ini, saya lebih suka McD. Maaf ya, saya tidak dibayar oleh McD untuk promosi ya. Saya suka McD, lembut renyah. Karena itu, kalau ada pilihan di sana, saya akan pilih McD. Nah, kenapa bisa beda-beda? Karena cara olahnya. Cara olah menentukan hasil.
Hasil menentukan harga. Kalau hasilnya tidak enak, harga mahal nggak ada yang beli. Tapi kalau hasilnya enak, walaupun mahal, orang berani bayar. Maka tidak heran kalau Anda masuk ke restoran, harga seekor ayam yang di pasar 1 ekor 1 kilo itu mungkin hanya 50.000. Tapi sudah masuk restoran menjadi harga ratusan ribu karena diolah. Cara mempengaruhi hasil. Sama juga perbandingan obat. Sama halnya dengan obat memang memiliki khasiat penyembuhan. Namun jika sembarang memakan obat, maka Anda bukan lagi memperoleh kesembuhan, tapi bisa menyebabkan kematian. Contoh nih, Anda sakit jantung, oke? Anda sakit jantung lalu berobat ke dokter. Setelah itu keluarlah resep dari dokter 3 kali 2. Artinya sehari minum 3 kali dan setiap kali Anda minum 2 tablet. Tapi karena Anda sudah lama sakit jantung ingin cepat sembuh dan akhirnya Anda ubah resep dokter itu 3 kali 5 tablet. Kira-kira apa yang terjadi? Anda akan dapat karangan bunga sebagai penghargaan atas keberanian Anda mengubah resep dokter, dan karangan bunga yang diantar ke Anda ada tulisan RIP, Anda COVID. Obat itu memang punya khasiat menyembuhkan. Tapi kalau sembarangan tidak mengikuti aturan resep, jantungmu tidak kuat. Bayangkan 3 kali 5, sehari Anda telan tuh 15 tablet obat, jantung berdebar-debar, tidak kuat, akhirnya kumat itu jantung, serangan jantung, mati. Jika resep dokter saja nggak boleh kita ubah seenak kita, apalagi baptisan. Pasti ketika Tuhan suruh melakukan baptisan, Tuhan sudah berikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan baptisan. Nggak mungkin tidak. Kalau enggak, berarti Tuhan terlalu sembrono. Saya sangat yakin itu. Apapun di dalam Alkitab ketika Tuhan suruh, pasti dikasih caranya. Bahkan bukan dikasih cara saja, Tuhan kasih contoh. Maka baptisan itu Tuhan perintahkan, Tuhan kasih cara, dan Tuhan berikan contoh. Kalau masih bisa salah, berarti kita ini sudah salah kaprah betul. Tapi iblis bermain semua itu supaya Anda memang salah, karena iblis tidak ingin dosamu diselesaikan lewat baptisan. Nah, apalagi ini Bapak Ibu. Kenapa nih? Ini orang mau disuntik malah kabur ketakutan. Anda tahu kenapa? Jawabannya itu sederhana. Lihat saja. Itu jarum suntik itu segede badan dia. Dengan kata lain, kalau jarum suntik disuntikkan ke badan dia, apa enggak mati COVID itu orang? Overdosis. Oke, karena itu jangan sampai kita mengkutak-katik firman Tuhan. Ikuti saja, jangan menambah dan mengurangi. Pada pelajarannya lalu saya sudah kupas khasiat dari baptisan itu ada 3: mendapat pengampunan dosa, mendapat status sebagai anak Allah, dan syarat keselamatan. 3 hal ini sangat ditentukan oleh cara baptisan. Nah, jika cara baptisannya itu keliru, hasilnya juga keliru. Cara baptisan yang tidak sesuai Alkitab membuat engkau dosanya tidak ampuni, engkau tidak dapat status anak, dan engkau sedang mempertaruhkan keselamatan engkau, karena baptisan ada hubungan dengan keselamatan. Betapa mengerikan kesalahan tersebut. Karena itu jangan sampai salah dalam praktek baptisan itu. Oke, kita lihat kembali. Bagaimana jika cara baptisan yang Anda terima tidak sesuai dengan Alkitab? Anda mempertaruhkan 3 hal yang penting. Dosamu tidak diampuni, engkau tidak mendapat status anak Allah, dan kalau engkau tidak dapat status anak Allah, maka engkau bukan ahli waris kerajaan sorga, dan syarat keselamatan Anda sedang bermain area yang mengerikan. Jangan sampai Anda kehilangan itu. Karena itu, baptisan harus sesuai dengan Alkitab. Saya tidak sedang berusaha memunculkan atau menciptakan baptisan model baru. Dengan kata lain, saya tidak sedang mempersiapkan doktrin yang baru yang berkaitan dengan baptisan. Enggak. Saya hanya menggali model baptisan yang dipraktekkan oleh gereja awal di zaman rasul-rasul. Yang menurut saya sudah ditinggalkan oleh banyak pendeta, sudah ditinggalkan oleh banyak gereja-gereja. Karena ketika penyimpangan sebuah doktrin terjadi itu enggak langsung, pelan-pelan. Contoh sederhana. Bapak Ibu yang mendengarkan pengajar saya, katakanlah Anda pendeta. Anda pernah nggak mengikuti perjamuan kudus? Mungkin 15 atau 20 tahun yang lalu.
Roti tawar dipotong-potong. Anda pernah nggak mengalami roti tawar yang dipotong-potong dalam perjamuan kudus? Pernah nggak? Pernah kan? Oke. Sekarang masih ada nggak? Hilang. Hilang. Sehingga semua perjamuan kudus menggunakan roti kecil yang sudah dicetak bulat-bulat. Itu sebenarnya milik gereja Katolik. Kristen nggak pakai itu. Nah, tapi Kristen ikut-ikutan yang versi Katolik. Sehingga yang awalnya roti tawar dipotong-potong jadi hilang. Artinya kebenaran hilang itu nggak langsung pelan-pelan. Tapi lambat laun akhirnya kita terima sebagai kebenaran. Demikian pula baptisan gereja awal sudah dijalankan gereja awal. Tapi dengan berjalannya waktu hilang. Nah, yang saya lakukan adalah kembalilah ke gereja awal. Yang saya ajarkan itu adalah baptisan gereja awal. Bukan baptisan gereja GCC atau doktrin yang diciptakan GCC. Tidak. Kita akan lihat bagaimana baptisan gereja awal itu. Karena menurut saya, baptisan yang benar, baptisan yang alkitabiah adalah baptisan gereja awal. Karena saat itu belum muncul macam-macam sinode. Dan gereja awal adalah gereja yang berdiri atas kuasa Tuhan melalui Roh Kudus. Doktrinnya masih sama. Sehingga tidak heran, Paulus katakan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Karena di zaman gereja awal masih hanya satu model baptisan. Nah, model baptisan inilah yang akan kita pelajari di gereja awal. Oke, perhatikan kembali yang di sini Bapak Ibu. Nah, dari 4 poin ini yang akan kita bahas, poin yang pertama adalah cara baptisan. Oke, menurut saya cara baptisan yang benar itu seperti apa? Oke, kita analisa ya. Ini ada 3 model baptisan. Ada yang membaptis percik, selam, dan bendera. Dari ketiga model ini, mana yang harus kita coret dulu? Maaf kata nih, kalau ada yang melakukan baptisan baptisan bendera di sini, terpaksa saya harus coret dulu. Karena memang di Alkitab nggak ada baptisan bendera. Tapi Anda tahu, baptisan bendera dilakukan oleh sebuah sinode sangat besar di dunia. Yang penyebarannya sudah mencapai seluruh dunia. Tapi saya tidak sebutkan sinode apa. Nah, tinggal percik dan selam. Nah, percik dan selam ini hampir kekuatannya itu tentu percik lebih banyak dari selam ya. Nah, banyak dilakukan gereja. Percik selam, percik selam. Mana yang benar? Dua-duanya punya dasar Alkitab. Tapi kalaupun punya dasar Alkitab bukan menunjukkan kebenaran. Karena itu, baptisan mana yang dipegang menurut saya adalah baptisan selam. Itu lebih Alkitabiah. Nah, tentu ketika saya mengatakan baptisan selam itu lebih alkitabiah, saya harus bisa membuktikan kebenaran itu. Artinya begini, jika Tuhan hanya mengakui satu macam baptisan, maka dari 2 baptisan ini, percik atau selam, mana yang benar? Kalau dua-duanya mempertahankan benar, maka 3 kemungkinan yang muncul. 3 kemungkinan yang muncul. Kita lihat baptisan air. Ini percik, ini selam. Nah, kemungkinan yang pertama adalah baptisan percik benar, baptisan selam yang salah. Itu kemungkinan yang pertama. Karena nggak mungkin dua-duanya kan benar kan? Karena beda. Bapak Ibu, ini kemungkinan yang pertama. Nah, kemungkinan yang kedua adalah baptisan percik salah, baptisan selam yang benar. Oke, sudah ada kemungkinan. Dan kemungkinan yang ketiga adalah dua-duanya salah. Karena bagaimana mungkin Tuhan yang satu memunculkan 2 macam baptisan? Nggak mungkin. Jadi kalau duanya beda, hanya 3 kemungkinan itu. Nah, kemungkinan yang paling buruk adalah dua-duanya salah. Karena berbeda itu. Kecuali kalau dua-duanya sama, mungkin dua-duanya benar. Karena itu, jika dua-duanya salah, habislah. Berarti ajaran Alkitab sudah nggak ada yang benar. Jadi menurut saya, pasti dari percik dan selam ada satu yang benar. Dan menurut saya, baptisan selamlah yang lebih Alkitabiah. Karena prinsipnya adalah satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Dan satu baptisan yang diajarkan di dalam Alkitab adalah baptisan selam. Bagaimana dengan percik Pak Nathan? Oke, kita analisa. Percik atau selam sebenarnya. Saya akan berikan 5 argumentasi. Kenapa baptisan itu harus dilakukan dengan selam, bukan dengan percik, apalagi dengan bendera. 5 alasan, bukan 1 alasan. Oke, kalau 1 alasan mungkin tidak kuat, tapi saya berikan 5 alasan. Alasan yang pertama, berdasarkan studi kata atau etimologi bahasa Yunani, bahasa yang dipakai menulis Perjanjian Baru.
Baptisan berasal dari dasar kata bapto. Oke, bapto. Dan arti kata bapto, kata kerjanya adalah baptiso, yang berarti selam, ditenggelamkan atau dicelupkan. Jadi dari kata baptisan sendiri, kata kerjanya sudah mengandung makna selam, bukan dipercik. Bukan dipercik. Oke? Kemudian, kata bapto tertulis 3 kali dalam teks asli Alkitab Perjanjian Baru. Ketiga ayat yang memuat kata bapto itu adalah Lukas 16 ayat 24. Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan atau bapto ke ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Mencelupkan berarti kata bapto. Nah, itu ditulis dalam teks asli sebelum macam-macam terjemahan. Lalu yang kedua, Yohanes pasal 13 ayat 26. Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkan. Jadi saat itu Tuhan Yesus kan ditanya oleh murid-murid. Yesus kan berkata, di antara kalian ada satu yang akan menjual aku, menyerahkan aku. Murid kan bingung, gempar ini. Lalu mereka bertanya, siapa? Yesus berikan kode keras. Orang yang aku pakai roti dicelupkan, aku berikan, itulah dia. Lalu Yesus mengambil sepotong roti lalu dicelupkan ke dalam cuka. Karena mereka makan roti tawar itu biasa ada dengan temannya namanya cuka. Setelah itu diserahkan kepada Yudas Iskariot. Inilah yang akan menjual atau menyerahkan aku. Nah, waktu Yesus mencelupkan, ternyata kalimat yang dipakai itu kata bapto. Dicelupkan berarti masuk ke dalam air. Berarti bukan percik. Wahyu pasal 19 ayat 13, dan ia memakai jubah yang telah dicelupkan atau bapto ke dalam darah, dan namanya ialah firman Allah. Jadi kata bapto artinya dicelupkan. Ada 2 kata yang harus dicermati dalam kaitan dengan etimologi baptisan air, yaitu kata baptiso dan rantiso. Nah, di dalam kata baptiso, baptiso artinya adalah selam, sedangkan rantiso artinya adalah percik. Maka ketika Alkitab mengajarkan tentang baptisan, selalu menggunakan kata baptiso, bukan rantiso. Artinya, Alkitab menekankan baptisan yang Alkitab itu mestinya adalah baptisan selam, baptisan atau baptiso, bukan rantiso, bukan dipercik. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat kamus Alkitab. Karangan Browning. Dalam kamus Alkitab karangan Browning, terbitan BPK Gunung Mulia 2011 halaman 47 ditulis sebagai berikut. Kata Yunani untuk ritus baptisan yaitu baptisomai, yang berarti memandikan atau membasuh. Memandikan atau membasuh itu basah semuanya. Bukan dipercik. Okay? Atau, namun dalam Septuaginta, LXX itu dibaca Septuaginta, ditemukan arti klasik menenggelamkan atau menyelamkan. Berarti kitab Septuaginta, kitab yang diterjemahkan ke bahasa Yunani, klasik itu menuliskan baptisan berarti menenggelamkan atau menyelamkan. Kan sudah jelas kan? Kemudian, kata baptiso di Alkitab bahasa Yunani, kata ini tidak pernah diterjemahkan atau ditranslated ke dalam berbagai bahasa, tetapi ditransliterasikan atau dieja. Sehingga baptiso dalam bahasa Inggris menjadi baptis. Di bahasa Indonesia kan menjadi baptisan atau baptis. Kamu sudah dibaptis belum? Nah, asal kata itu dari kata baptiso. Nah, kata baptiso mengandung makna ditenggelamkan atau diselamkan. Selama ribuan tahun, kata itu tidak pernah berubah artinya. Kata itu memiliki arti yang sama di dalam bahasa Yunani. Seperti ketika kata itu digunakan oleh orang Yunani 2000 tahun yang lampau. Hal ini membuktikan dari pemakaian kata baptisa oleh ahli-ahli sejarah Yunani yang tersohor, bahkan oleh ahli-ahli geografi, orang-orang profesional dan para filsuf. Berikut beberapa ahli yang pernah memakai kata baptiso yang dimaknai sebagai selam atau celup. Jadi kita lihat ini para ahli ini. Mereka pernah memakai kata baptiso yang mengandung makna dicelupkan atau diselamkan. Ya, kita lihat ini tulisan mereka.
Pemakaian kata baptisa oleh Hippocrates. Hippocrates adalah bapak dari ilmu kedokteran. Ia hidup pada tahun 460 sampai 377 sebelum Masehi. Ketika Hippocrates menjelaskan di dalam kata-kata bahasa Yunani berhubungan dengan pasiennya yang mengalami sakit akibat gangguan pernapasan dan pembengkakan yang terjadi pada tenggorokannya. Ia berkata demikian, ketika ia bernapas seperti seorang yang baptiso, arti tenggelam. Karena kan selagi sesak napas. Jadi napas itu seperti di dalam air, seperti tenggelam itu napasnya. Nah, padahal ini baptisan air belum diperkenalkan. Okay? Sehingga dia sudah menggunakan baptiso, artinya tenggelam. Ini itu bapak dari ilmu kedokteran. Lalu, pemakaian kata baptiso oleh filsuf terkenal yaitu Aristoteles. Seorang filsuf besar. Aristoteles hidup tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Artinya sebelum Kristen muncul. Pernah berkata demikian, orang-orang Ponik berlayar melampaui pilar-pilar Hercules, melampaui Gibraltar dan sampai ke daerah yang tidak berpenghuni, yaitu suatu pantai penuh ancaman bahaya dari gelombang laut, dan ketika air laut surut, daerah itu tidak terendam oleh air. Namun ketika air pasang, seluruh daerah baptiso, artinya tenggelam. Ini dipakai oleh Aristoteles. Sehingga Aristoteles menekankan baptiso artinya tenggelam. Padahal baptisan air belum diperkenalkan pada saat itu karena belum muncul Kristen. Pemakaian kata baptiso oleh Diodorus. Diodorus adalah seorang sejarawan Roma yang hidup pada tahun 60 Masehi, sebelum Masehi. Ia pernah menulis dalam bahasa Yunani dan di sini dikutip dua kalimat dari Diodorus. Arus sungai semakin deras itu baptiso banyak orang. Artinya air sungai yang deras itu menenggelamkan. Tapi dia tidak tulis menenggelamkan, dia tulis baptiso. Karena baptiso makna dia itu adalah menenggelamkan. Lagi ia berkata, banyak binatang buas yang terkepung oleh arus sungai itu dan binasa. Binatang-binatang itu baptiso. Namun beberapa yang lain dapat melarikan diri ke dataran tinggi dan selamat. Jadi Diodorus juga menggunakan kata baptiso mengandung makna ditenggelamkan. Nah, ini Flavius Josephus. Nah, ini sudah mulai mendekati zaman rasul-rasul. Flavius Josephus adalah seorang sejarawan Yunani yang terkenal hidup sejaman dengan Rasul Petrus, Paulus, Yakobus, dan Yohanes. Berarti Josephus ini tahu persis sejarah perkembangan gereja. Ia menulis buku sejarahnya dalam bahasa Yunani yang berjudul The Antiquities of Jews, The War of the Jews. Yang mana buku-buku ini adalah buku yang sangat penting yang harus dipelajari oleh setiap mahasiswa seminari di sepanjang masa. Saya tidak tahu Anda yang pernah ikut kuliah teologi pernah dapat buku ini dengar. Ketika menjelaskan seorang pembunuh penguasa, Josephus berkata, dan mengulurkan tangan kanannya agar tidak terlihat oleh siapapun, ia baptiso seluruh pedang itu ke dalam tubuhnya. Menusukkan pedang itu ke tubuh orang itu. Berarti menenggelamkan pedang itu ke dalam tubuh. Membenamkan. Jadi arti baptiso menurut dari Josephus membenamkan. Berarti ditenggelamkan, diselamkan. Santo Thomas Aquinas adalah seorang Frater Dominikan Italia, imam Katolik, dan doktor gereja, pujangga gereja. Ia seorang yuris, teolog, dan filsuf yang sangat berpengaruh dalam tradisi skolatisme. Thomas Aquinas menyatakan bahwa baptisan selam adalah metode yang lebih aman karena lebih alkitabiah. Jadi, Thomas Aquinas sudah tegaskan, ini bapak-bapak gereja yang aman dan alkitabiah baptisan selam. Pasti dia ngomong itu nggak sembarangan. Kitab Injil mencatat bahwa dahulu Yohanes Pembaptis melakukan baptisan selam. Hal ini itu disimpulkan dari peristiwa ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, dikatakan sesudah dibaptis Yesus segera keluar air. Nah, ini tulisan dari Santo Thomas Aquinas. Sehingga dia menekankan baptisan yang benar adalah baptisan selam. Oke, ini tokoh-tokoh saya sudah kupas. Nah, sekarang kita lihat argumentasi yang kedua, mengapa saya katakan baptisan harus dilakukan dengan cara diselam.
Segenap diri diselamkan ke dalam air, baru bisa diartikan dikuburkan bersama dengan Yesus. Kitab yang saya kutip Roma pasal 6 dan Kolose pasal 2. Kita analisa dulu. Berdasarkan ensiklopedia. Dalam ensiklopedia masa kini, cetakan ketiga tahun 1995, jilid pertama halaman 159 dituliskan bahwa baptiso dimaknai dikuburkan bersama dengan Yesus. Pendeta masih punya buku ini, ensiklopedia Alkitab masa kini. Baptiso berarti dikuburkan bersama dengan Kristus. Ini. Kemudian kita lihat dasar ayatnya. Baptisan mengandung makna dikuburkan. Artinya, seluruh tubuh orang yang meninggal itu harus dimasukkan ke dalam tanah. Kita orang yang berdosa yang mau dibaptis itu ibarat orang yang sudah mati. Kalau sudah mati berarti kan harus dikuburkan. Nah, air baptisan itu ibarat tanah. Nah, kita dikuburkan berarti seluruh tubuh kita harus tertutup oleh tanah, yaitu air baptisan itu sendiri. Itu baru makna dikuburkan. Oke, nah lihat makna dikuburkan lebih jauh. Roma pasal 6 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Perhatikan kata dikuburkan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan dalam baptisan dalam baptisan kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemudian Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Perhatikan tadi dibaptis dan dikuburkan. Berarti Tuhan Yesus Rasul Paulus memberikan suatu perbandingan antara baptisan dengan dikuburkannya mayat. Nah, mayat yang sudah mati harus dikuburkan, berarti seluruh mayat itu ditutup oleh tanah. Kemudian Paulus bandingkan dengan baptisan. Nah, ketika kita ini orang berdosa yang harus dibaptis, berarti seluruh tubuh kita harus dikuburkan oleh air. Maka air itu harus melampaui kepala kita, baru bisa dikatakan dikuburkan. Kalau enggak kan nggak bisa. Lalu Kolose pasal 2. Perhatikan kembali kata dikuburkan. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dikuburkan dalam baptisan. Perhatikan gambar di sini. Ini ada nisan, ada bongpai, ada nisan, di tempat kuburan. Nah, yang namanya mayat itu masuk ke dalam tanah, baru bisa diartikan dikuburkan. Nah, demikian pula baptisan mengandung makna dikuburkan, berarti tubuh kita yang dianggap mati karena dosa harus ditutup semuanya oleh air. Maka ketika baptisan dilangsungkan, kepala Anda nongol, harus dibaptis ulang. Waktu diselam, tiba-tiba diangkat tangan. Sehingga ada tangannya belum diselamkan ke dalam air, harus diulang sampai seluruh tubuh masuk ke dalam air, baru bisa dimaknai dikuburkan dalam baptisan. Jadi baptisan itu mengandung makna diselamkan, ditenggelamkan. Itu alasan yang ketiga. Lalu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga. Bangsa Israel melewati Laut Merah melambangkan baptisan air. Saat mereka melewati Laut Merah, air itu menjadi tembok yang tingginya melampaui kepala mereka. Kita lihat dulu dasar ayatnya, bahwa baptis melewati Laut Merah adalah simbol baptisan. 1 Korintus 10 ayat 1-2. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Perhatikan kata dibaptis dalam laut. Jadi berarti ketika bangsa Israel melewati Laut Merah, itu simbol baptisan dalam perjanjian lama. Dan ketika mereka lewati Laut Merah, bagaimana kondisinya? Keluaran pasal 14 ayat 21-22. Lalu Musa mengelurkan tongkatnya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Sedangkan di kiri kanan mereka tembok itu air itu sebagai tembok bagi mereka. Saya ingin mengajak Anda melihat. Jadi bangsa Israel, Musa membelah air menjadi
2. Berarti bangsa Israel berjalan di tengah-tengah. Kiri kanan mereka itu air. Berapa kedalaman air? Tergantung kedalaman tempat mereka lewat. Kalau kedalaman laut tempat mereka lewat itu 10 meter, berarti tembok air itu 10 meter. Kalau kedalaman air itu ada 50 meter dalamnya, berarti tembok itu setinggi 50 meter menjulang tinggi atas kepala mereka. Nah, mereka berjalan di tengah-tengah. Artinya mereka itu sudah tenggelam ke dalam air. Kalau Anda melihat dari sisi depan dan belakang, tahu 2 juta bangsa Israel yang berjalan di tempat kering. Kiri kanan mereka air. Tapi kalau Anda melihat dari sisi kiri dan kanan, Anda tidak tahu karena ada 2 juta orang yang tertutup oleh air sedang berjalan melewati Laut Merah. Karena itu, simbol baptisan perjanjian lama artinya adalah ditenggelamkan atau diselamkan atau tertutup oleh air. Jelas di sini baptisan selam. Oke, lalu yang keempat. Yesus dibaptis dengan cara diselam di Sungai Yordan. Nah, ini nggak bisa kita pungkiri lagi. Matius pasal 13 sampai Matius pasal 3 13 sampai 16. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Di sini sangat jelas menekankan Yesus dibaptis dengan cara diselam. Perhatikan kalimat, Yesus keluar dari air. Nah, Yesus keluar dari air itu mengandung, ada 2 makna yang terkandung di dalamnya. Makna pertama adalah Yesus benar-benar diselam oleh Yohanes, lalu keluar dari air, berarti kepala Yesus mulai nongol dari air. Itu Yesus keluar dari air. Makna kedua adalah Yesus sedang merangkak dari Sungai Yordan naik ke atas daratan. Oke? Karena Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Nah, apapun alasannya, tetap menekankan Yesus dibaptis dengan cara diselam. Karena jika Yesus dibaptis dengan dipercik, Yesus nggak usah turun ke Sungai Yordan. Cukup Yohanes Pembaptis turun ke Sungai Yordan, ambil 1 gayung air, lalu naik lagi, diperciki atau disiramkan pada Yesus, itu baptisan percik. Ini jelas Yesus dibaptis selam kok. Jadi kita mau argumentasi tetap saja yang dikatakan di Alkitab baptisan itu selam. Tujuan kita dibaptis adalah untuk mendapat pengampunan dosa dan syarat masuk surga. Itu selesai saya ajarkan pada sesi pertama kedua. Lalu tujuan Yesus dibaptis itu apa? Kita harus memahami dulu kenapa Yesus harus dibaptis. Sebenarnya Yesus itu tidak perlu dibaptis. Masa Allah dibaptis oleh manusia? Kan aneh. Makanya ketika Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya, Yohanes awalnya nggak berani, menolak. Tapi Yesus tetap memaksa dan berkata, biarlah itu kehendak Allah yang Bapa yang dilakukan. Yohanes membaptis. Jadi Yesus itu nggak usah dibaptis. Lalu kenapa Yesus masih perlu dibaptis? Hanya satu jawaban, memberikan contoh. Yohanes pasal 13 ayat 15. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan atau contoh kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Hei Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang melakukan baptisan percik, perhatikan di sini. Yesus berkata, aku sudah kasih contoh. Contoh apa? Baptisan selam. Jadi, Yesus itu bukan hanya sekedar memberikan perintah. Yesus tahu baptisan itu sangat penting karena sangat menentukan keselamatan. Di Markus 16 ayat 16 Yesus berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Dibaptis untuk diselamatkan karena baptisan punya kuasa mengampuni dosa, maka Yesus takut jangan sampai salah dipraktekkan. Karena cara mempengaruhi hasil. Maka Yesus setelah memberikan perintah, Yesus juga melengkapi dengan contoh. Ini loh contoh. Dan contoh yang Yesus berikan adalah baptisan selam di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, jika sudah ada contoh saja orang tidak mau taat, masih bisa salah tafsir. Apalagi tanpa contoh, kebayang tidak berapa banyak versi-versi baptisan yang akan bermunculan. Sudah ada contoh, kita tinggal ikuti. Yang kelima, alasan bahwa baptisan harus dilakukan dengan selam. Sida-sida Ethiopia membaptis Filipus, sida-sida Ethiopia dibaptis oleh Filipus di padang gurun juga dengan cara diselamkan. Saat itu
Roh Kudus menuntun Filipus sampai ke padang gurun dan bertemu dengan sida-sida Ethiopia yang sangat aktif. Yerusalem ke Ethiopia, Yerusalem bolak-balik beribadah. Tuhan ingin selamatkan orang ini supaya orang ini mengenal Tuhan Yesus dan dibaptis. Nah, kita lihat dialognya. Kisah Rasul 8 ayat 36. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Jadi dia sudah tahu kebenaran, khasiat manfaat dari baptisan dia sudah tahu. Lalu dia kepingin dibaptis dan kebetulan di sana ada sumber air. Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan sekuat hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah, karena berdasarkan imannya, lalu dibaptis. Ayat 38. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Jelas sekali sida-sida Ethiopia dibaptis dengan cara diselam. Panatan, di sini kan nggak ada kata selam. Oke, kita analisa. Perhatikan, keduanya turun ke dalam air. Okay. Keduanya turun ke dalam air pasti bermakna diselam. Karena jika dipercik, cukup Filipus yang turun ke air mengambil satu gayung air lalu naik lagi dari kolam, kemudian dipercikkan atau disiramkan kepada sida-sida Ethiopia. Sida-sida ini pembesaran ini tidak usah turun ke air, tidak usah turun ke kolam itu. Tapi kenapa dia turun? Karena itu baptisan selam. Jadi Filipus membaptis selam kepada sida-sida Ethiopia. Jadi saya sudah berikan 5 argumentasi, 5 alasan kenapa baptisan itu harus dilakukan dengan cara diselam. Jadi bukan sekadar teori atau bukan segera argumentasi, tapi saya sudah buktikan berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Nah, tinggal Bapak Ibu mau ikuti apa enggak. Saya lengkapi lagi. Perhatikan. Jangan kita aktif namun memegang ajaran doktrin manusia. Akibatnya adalah ibadah kita menjadi sia-sia. Matius 15 ayat 8-9, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi jika Anda dibaptis dengan ajaran perintah manusia, dikatakan sia-sia. Dengan kata lain, di mata Tuhan engkau belum dibaptis. Karena caranya belum sesuai dengan caranya Tuhan. Nah, kalau engkau ingin supaya baptisanmu diakui Tuhan, ikuti cara Tuhan. Bukan ikuti cara sinode gereja. Bukan ikuti cara pendeta. Ikuti cara Alkitab. Nah, cara Alkitab saya sudah ajarkan yang pertama adalah baptisan selam. Oke? Roma 10 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Kita analisa dulu. Paulus ketika memberitakan Injil bertemu dengan sekelompok orang yang Paulus katakan sungguh-sungguh giat untuk Allah di ayat yang kedua. Paulus angkat topi, angkat jempol. Hebat mereka. Sungguh-sungguh untuk Allah. Artinya berani korbankan waktu, tenaga, uang untuk Tuhan, untuk Allah yang mereka semua. Sangat giat. Tapi Paulus tahu mereka calon kebinasaan. Maka di ayat yang 1, Paulus berdoa setelah melihat mereka aktif. Tuhan, mereka begitu aktif untuk selamatkanlah mereka. Mereka selamat atau tidak bukan tergantung doa Saulus. Saulus boleh saja berdoa. Ya? Nah, lalu kenapa mereka sudah aktif tapi nggak selamat? Sama seperti Anda rajin beribadah, rajin melayani Tuhan, tapi nggak selamat. Seperti yang Tuhan katakan di Matius pasal 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan karena Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Di ayat yang ke-23 Matius pasal 7, Yesus berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Aktif tapi nggak selamat. Bahkan bukan segera aktif tapi bisa usir setan, banyak tanda mujizat.
Kelihatan selamat, ternyata enggak. Kenapa? Karena Tuhan tidak berterus terang. Di ayat 23, pada waktu itu, waktu penghakiman baru Tuhan berterus terang terlambat. Kalau hari ini Tuhan berterus terang enak. Sorga penuh, neraka kosong. Ketika salah baptis, Tuhan langsung berterus terang. Nathan, baptisan yang kamu lakukan salah loh. Tuhan berterus terang. Saya bisa perbaiki, saya gali ulang. Tapi masalahnya Tuhan tidak berterus terang. Tuhan biarkan kita berjalan dalam kesalahan. Dan pada waktu penghakiman baru terbuka semua. Terlambat. Nah sama juga di sini. Mereka aktif untuk Tuhan, tapi nggak selamat. Kenapa nggak selamat? Jawabannya di ayat yang ketiga. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Penyebab nggak selamat adalah tidak mengenal kebenaran Allah, tidak memahami Alkitab, lalu mendirikan kebenaran sendiri. Nah, kebenaran sendiri inilah yang disebut sebagai doktrin sinode. Kebenaran sendiri. Jadi kalau baptisan di Alkitab adalah baptisan selam. Lalu muncul baptisan percik, baptisan bendera. Nah ini kebenaran sendiri yang didirikan oleh mereka. Bukan kebenaran Alkitab. Karena Alkitab hanya mengandung baptisan selam. Karena itu Bapak Ibu, maukah Anda terus dipimpin oleh seorang hamba Tuhan yang buta dengan kata lain tidak mengerti Alkitab? Matius 15 ayat 14, biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Maukah Anda terus dituntun orang buta? Sekian tahun loh. Baptisan yang Anda pegang, para pendeta-pendeta yang pegang, sudah sesuai Alkitab enggak? Anda terima itu karena dari orang buta ini. Makanya, di sini coba lihat satu gambar. Satu orang matanya tertutup, tapi pakai salib, pakai tongkat. Nah, kemudian di belakangnya mata tertutup, semuanya ada salib, artinya Kristen, panjang nih. Lalu di depan mereka itu ada sebuah lubang. Nah, kalau pendeta yang memimpinnya di depan itu masuk lubang, yang belakang ikut nggak? Otomatis. Makanya gali ulang. Jangan asal telan, asal terima saja. Demikian pula apa yang saya ajarkan, jangan main telan. Diselidik ulang. Benar atau enggak? Kalau benar, engkau ikuti. Kalau salah, Anda tinggalkan. Sama juga pendeta-pendeta Anda. Ajarannya benar enggak? Baptisan benar. Kalau benar, ikuti. Kalau salah, tinggalkan. Jangan sampai Anda ikut masuk ke dalam lubang bersama dengan pendeta-pendeta. Tuhan memberikan sedikit karunia kepada saya dalam hal pengajaran. Saya banyak memberikan pengajaran juga kepada pendeta-pendeta. Sampai saat ini 26 pendeta yang sudah saya baptis ulang. Pendeta membaptis pendeta. Nah terjadi di gereja kami yang kecil ini. Karena walaupun kecil, namun kami kembali ke dasar Alkitab. Baptisan yang kami ajarkan adalah baptisan gereja mula-mula. Nah dalam Alkitab tidak ada cara baptisan percik. Lalu dari mana baptisan percik itu muncul? Nah, kita akan belajar sedikit sejarah sebagai penutup. Sudah sejak kapan kapan baptisan percik itu diajarkan? Kita lihat sedikit sejarah. Pertama, dalam sebuah buku bernama Kitab Didache, diperkirakan ditulis tahun 100 sampai 120 yang ditemukan pada tahun 1873 oleh Philotheos Brenios, seorang direktur sekolah tinggi teologi Yunani di Konstantinopel. Dalam kitab Didache dipublikasikan tahun 1883, di dalamnya memuat cara baptisan secara percik sebagai pengganti cara baptisan selam jika jumlah air yang dibutuhkan tidak memadai. Nah, ini doktrin manusia atau ajaran Alkitab nih. Oke, Alkitab tidak mengajarkan gini. Berarti dari buku Didache. Nah, kita lihat dulu isinya. Dalam buku History of Christian Church, volume 2, karangan Philip Schaff, pada halaman 191 ditulis bahwa baptisan percik mulai dilakukan gereja Katolik pada awalnya terhadap orang sakit. Artinya, awalnya Katolik tetap melakukan baptisan selam. Tapi karena ada perkecualian, lalu mulailah diperkenalkan baptisan percik untuk orang sakit. Nah, orang yang baru bertobat tersebut karena menderita sakit sehingga tidak mungkin dilakukan baptisan selam dari tempat tidurnya, maka dibaptis percik di tempat tidurnya. Ini berlaku untuk orang sakit. Tapi kondisi sakit ini merupakan alasan bagi gereja Katolik melakukan baptisan percik. Oke, kondisi.
Tapi kondisi ini apakah Tuhan izinkan atau enggak? Nah, itu yang menjadi persoalan. Ya. Karena kita sudah mendirikan kebenaran sendiri. Saya membaptis orang banyak yang digotong. Oke, digotong pakai kursi roda dibaptis. Bahkan ada kasus digotong pakai kursi roda, selesai baptis dia bisa jalan sendiri. Mujizat terjadi. Oke. Kemudian yang ketiga, Eusebius dari Kaisarea yang dikenal sebagai bapak sejarah gereja perdana. Karena dialah yang pertama kali menulis buku sejarah gereja yang lengkap. Eusebius menulis bahwa Novasian tahun 250 Masehi pernah dilarang untuk menjabat gereja. Karena dahulu ia dibaptis secara percik saat ia sedang sakit keras. Karena itu, kepada Novasian kalau dia mau menjabat sebagai pejabat gereja, harus dibaptis ulang, baptisan ulang. Karena saat itu dia terima adalah baptisan percik. Kenapa dipercik? Karena saat itu dia sedang sakit keras. Yang keempat, Cyprian adalah tokoh gereja pertama kali mengizinkan penggunaan baptisan percik sebagai substitusi dari baptisan selam apabila ada kebutuhan yang mendesak. Misalnya dalam kasus orang yang akan menjadi Kristen dibaptis sedang sakit keras. Berarti ini kan kelonggaran manusia, bukan kelonggaran kita. Tapi sayang sekali zaman sekarang sehat atau sakit semuanya dipercik. Nah, gimana tuh? Sejarah-sejarah ini kita pertahankan. Pada sejarah ini menegaskan supaya kalau baptisan percik mau dijalankan bagi kondisi tertentu, sakit keras tertentu. Itu pun ajaran manusia, bukan ajaran Alkitab. Benar atau tidak? Silakan pertanggungjawabkan kepada Tuhan, karena Alkitab hanya mengandung makna baptisan selam. Yang kelima, akhirnya secara resmi tahun 1311 dalam Konsili Ravenna, Gereja Katolik meresmikan baptisan percik sebagai satu-satunya cara baptis yang dilakukan gereja. Alasannya adalah baptisan selam tidak lagi penting sebab cara baru, yaitu dengan dipercik adalah cara baptis yang dipakai gereja. Nah, perhatikan tahunnya 1311. Secara resmi, gereja Katolik mensahkan baptisan percik di gereja Katolik. Nah, perubahan secara total. Nah, kalau keliru di mata Tuhan, ini kan jadi masalah. Roma 10 ayat yang ketiga yang sudah kita baca tadi, oleh karena mereka tidak mengerti kebenaran Allah, lalu mereka mendirikan kebenaran sendiri. Nah, tinggal Anda putuskan, percik atau selam. Kebenaran Allah ataukah kebenaran manusia? Nah, kalau itu kebenaran Allah, silakan pegang. Tapi kalau itu kebenaran manusia, tinggalkan. Sebagai kesimpulan, kita kembali ke layar ini. Dari berbagai macam cara baptisan ini, kita akan kupas. Cara baptisan kita sudah temukan. Baptisan dalam nama harus selam. Nah, yang akan kita bahas pada sesi selanjutnya adalah baptisan apakah boleh dilakukan di sembarang tempat, di kolam, di bak air segalanya? Temukan jawabannya pada sesi yang kelima. Tuhan Yesus memberkati. Semoga pembahasan kita saat ini Bapak bisa tangkap dengan baik dan pegang dengan baik demi memperoleh anugerah keselamatan. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sesi yang keempat sudah kami kupas dari baptisan air. Semoga sesi ini menjadi pegangan bagi kami bahwa baptisan itu nggak mungkin ada dua. Karena di dalam Efesus pasal 4 ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Kami rindu agar baptisan yang satu ini kami jalankan, kami perhatikan, yaitu baptisan dari gereja mula-mula. Semua baptisan yang dijalankan di gereja awal dengan cara diselam. Yesus diselam di sungai Yordan, sida-sida menyelamkan sida-sida dibaptis selam oleh Filipus di padang gurun, dan juga berbagai macam pembuktian-pembuktian historis, teologis, fakta sejarah telah kami dengar bahwa baptisan selamlah yang dipertahankan. Terima kasih Tuhan, dan semoga hamba mendoakan mereka yang sudah mengerti dan mereka ingin memperbaharui baptisan mereka, maka Tuhan pertemukan dengan hamba Tuhan yang ajarannya sesuai dengan Alkitab untuk membaptis ulang mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai bertemu minggu depan di sesi yang kelima yang tidak kalah menarik. Waktu baptisan, apakah boleh sembarang tempat termasuk di kolam, di bak air?
Tunggu jawabannya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti sekolah STTGCC, Sekolah Tinggi Teologi Jesus Christ Community, setiap doktrin ada 10 pertanyaan yang perlu Anda jawab. 10 pertanyaan pelajaran sesi yang keempat. Dibaptis dengan cara Islam. Pertanyaan pertama, menurut saudara, apakah cara baptisan air yang berbeda-beda itu disetujui oleh Allah? Berikan alasan ya atau tidak. Yang kedua, jelaskan berdasarkan etimologi atau ilmu bahasa Yunani tentang arti kata baptisan. Yang ketiga, dalam konteks asli Alkitab bahasa Yunani ada 3 ayat yang menggunakan kata bapto. Untuk menekankan tentang makna dicelupkan, tuliskan ketiga ayat tersebut. 4. Apa perbedaan kata baptiso dengan rantiso? Yang kelima, bagaimana penjelasan Santo Thomas Aquinas tentang baptisan percik atau selam? Mana yang lebih Alkitab yang menurut Thomas Aquinas itu? Pertanyaan keenam, tuliskan 2 ayat Alkitab yang menekankan baptisan itu dimaknai dikubur. Artinya tubuh harus masuk seluruhnya ke dalam air baptisan. 7. Menurut penafsiran saudara, Tuhan Yesus dibaptis dengan cara diselam atau dipercik. Jelaskan menurut pemahaman Anda, kalau bisa dilengkapi dengan ayat Alkitab. 8. Sida-sida Ethiopia dibaptis dengan cara diselam di padang gurun. Siapakah yang membaptis sida-sida itu dan lokasinya ada di mana kira-kira? 9. Apa penjelasan dalam kitab Didache tentang baptisan air? 10. Pada tahun berapakah dan dalam konsili apa secara resmi Gereja Katolik Roma menetapkan bahwa baptisan yang harus dilakukan adalah baptisan percik? Silakan Anda ketik rapi, emailkan kembali ke STTGCC. Tuhan Yesus memberkati.